apa sih pentingnya dari organisasi gitu kan? Itu banyak nih dari kita kayak dari orang tua nih bilang udah fokus kuliah aja nak, nggak usah ikut organisasi. Hai, this is Eksekutif Podcast, podcastnya para mahasiswa. Jangan lupa follow, Nyalain notif, dan dengerin podcast kita sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Eksekutif Podcast kita kali ini yang bertemakan tentang urgensi pentingnya organisasi untuk mahasiswa. Oke, perkenalkan nama aku Halimah sebagai moderator pada Eksekutif Podcast kali ini, dan kita kedatangan bintang tamu nih, namanya Kak Osam Hanusabilia, biasa dipanggil Kak Hanum. Kak Hanum boleh nih sapa dulu para pendengar. Halo semuanya. Oke, Kak Hanum ini dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Mungkin Kak Hanum bisa nih dikasih tahu apa sih peran dari PSDM di BEM KBM CICB ini? Oke, bicara tentang PSDM sendiri ya, PSDM itu singkatan dari Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa gitu. Nah, di sini PSDM itu berperan sebagai pembangun ataupun sebagai fasilitator antara individu dan juga kementerian ataupun masing-masing biro yang ada di BEM KBM CICB ini gitu. Oke, berarti fasilitator gitu Ya, betul. Jadi dengan adanya PSDM ini diharapkan kita bisa mengkampanyekan ataupun mensosialisasikan nilai-nilai budaya kampus kepada khalayak umum ataupun masyarakat yang ada di CICB. Oke, berarti singkatnya seperti jembatan nih teman-teman. PSDM berperan sebagai jembatan antara mahasiswa ke mahasiswaan gitu ya kayak. Oke, next nih kita lanjut ke pertanyaan kita ya kayak. Mungkin kan tadi sebagai tema kita tadi kan urgensi pentingnya dari organisasi. Boleh nih disebutkan Kak, apa sih pentingnya dari organisasi gitu Kak? Organisasi itu menurut aku sangatlah penting ya, karena dengan adanya organisasi itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Di organisasi kita bisa mendapatkan yang namanya soft skill ataupun skill-skill yang mungkin jarang terupgrade kalau nggak kita ikut berorganisasi gitu, seperti adanya teamwork atau kerjasama tim, terus adanya cara mengupgrade skill-skill lain seperti public speaking dan lain sebagainya. Dan disitulah pentingnya adanya organisasi sebagai menampung adanya itu tadi gitu. Nah, di sini juga organisasi itu menurut aku jangka kepentingannya itu sangat-sangat panjang ya. Kayak dengan adanya organisasi itu bahkan akan bisa membuat kita mendapatkan ilmunya itu sampai ke jenjang pekerjaan gitu. Nah, iya, jadi kayak mungkin apa-apa yang kita pelajari di organisasi ini nanti itu akan terasanya ketika kita sudah berada di dunia kerja gitu. Di lingkungan pekerjaan gitu ya kayak. Tapi kan ada nih katanya organisasi mah penting amat gitu. Cuma kuliah itu lulus kerja, organisasi mah nggak penting, apalagi tuh kan banyak tuh yang jadi kupu gitu kak, yang kuliah pulang gitu ya. Berarti penting ya kayak organisasi untuk soft skill kita gitu, apalagi di waktu pengalaman pekerjaan nanti gitu ya kayak. Oke, lanjut nih Kak, kenapa sih kan tadi benda penting nih gitu, tapi yang kita rasakan sekarang ini kan kayak turun gitu minat dari mahasiswa terhadap organisasi gitu. Kenapa sih Kak bisa turun nih minat dari mahasiswa terhadap organisasi tersendiri gitu? Oke, mungkin minat yang turun ini pertama disebabkan oleh adanya COVID dulu ya. Kita kan sempat tertutup oleh COVID-19 sehingga anak-anak itu, sehingga generasi yang kemarin itu tidak bisa mengikuti organisasi itu secara live, secara langsung gitu. Maka dari itu minatnya sedikit. Juga mungkin kurang adanya sosialisasi yang bagus juga
sehingga anak-anak bingung nih organisasi itu buat apa sih gitu. Gitu, jadi kayak banyak banget faktor-faktor yang mungkin dari internal sendiri ataupun dari keinginan anak-anak sendiri, apakah mereka akan ingin terjun atau tidak, itu sangat-sangat berpengaruh juga ya. Kayak kurangnya kepercayaan diri, juga adanya mungkin biasanya tuh banyak nih dari kita kayak dari orang tua nih bilang udah fokus kuliah aja nak, nggak usah ikut organisasi, nanti kamu sibuk ngurusin ini, sibuk rapat, nanti tugas kuliah nggak terlaksana, nggak dikerjakan, nanti IPK turun. Nah, dengan adanya hal-hal internal inilah yang mungkin menjadikan minat dari organisasi ini tuh menurun. Berarti padahal sebenarnya Kak, kita masuk organisasi itu melatih untuk memanajemen waktu kita sendiri gitu ya Kak ya. Jadi kita tuh nggak cuman ini kuliah kita nggak akan selesai, oh salah, itu sebuah anggapan yang salah gitu ya Kak ya. Iya betul. Jadi sebenarnya organisasi itu bahkan melatih kita yang kayak Mbak tadi bilang melatih manajemen waktu gitu. Karena dengan adanya organisasi ini kita jadi tahu nih gimana sih cara membagi waktu antara kuliah dengan organisasi. Juga kita tahu nih yang mana yang harus didahulukan, apakah kuliah dulu atau organisasi gitu kan. Karena nggak mungkin ada dampak buruk di balik organisasi gitu. Karena semuanya itu pasti ada efek baiknya gitu. Iya benar kayak. Oke, berarti penyebabnya ada banyak nih ya kayak salah satu faktor eksternal, internal, terus juga berarti kalau internal dari kepercayaan diri sendiri yang tidak ada dari orang tua sendiri, ataupun kalau eksternal dari kayak kurangnya sosialisasi tentang organisasi itu sendiri gitu ya kan. Oke, dari banyak sekian dari penyebabnya ini Kak, kira-kira solusinya apa sih Kak? Solusinya ya, tadi kan kita bahas maksudnya kurangnya dampak dari COVID sendiri nih, kurangnya sosialisasi yang bagus. Nah di sini kita juga dan PSDM sendiri ini kita lagi ngasih solusi juga nih Mbak, lagi berusaha untuk menggait anak-anak ataupun adik-adik kita nih di tingkat untuk organisasi. Salah satunya adalah dengan adanya 3 alur kaderisasi nih. Sekarang ini kan kita lagi fokus di acara TO. Kebetulan banget nih di acara TO itu adalah berisi tentang penjelasan semua organisasi yang ada di STCB. Maka dari itu diharapkannya dengan adanya alur kaderisasi ini membawa adik-adik ini tuh untuk minat gitu, dan mau bergabung bersama kita dalam organisasi. Juga di situ kita juga akan bahkan sudah mengadakan yang namanya FGD, Forum Group Discussion. Jadi di situ tuh kita mengajak adik-adik semuanya untuk tahu nih gimana sih enaknya berdiskusi gitu. Berdiskusi di organisasi itu seperti apa gitu. Itu juga kita menyampaikan tentang apa sih peranan baik dalam organisasi, apakah organisasi itu banyak manfaatnya gitu. Kita jelaskan di dalam FGD tersebut gitu. Oke, berarti tadi salah satu alur kaderisasinya itu TO ya Kak, Training Organization. Mungkin boleh nih kita kasih tahu 2 alur kaderisasi yang lainnya gitu. Iya, jadi di kita tuh ada 3 alur kaderisasi. Yang pertama itu namanya ProPK. Nah, di sini itu kita membahas tentang pengenalan kampus nih, pengenalan kampus, seputar kampus itu apa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ini kita ada namanya Akses I gitu. Nah, di dalam Akses I ini kita mengajarkan tentang ruhiyah. Jadi mengajarkan bagaimana sih beradab yang baik dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir itu tuh ada namanya Training Organization atau TO. Oke Kak, tadi kan yang telah Kakak sebutkan itu dari solusi eksternal. Mungkin bisa disebutkan nih dari solusi internalnya sendiri gitu. Oke, dari solusi internalnya sendiri mungkin teman-teman semua nih yang mau join ke organisasi bisa survei dulu nih organisasi apa yang bakal diminati. Kadang kan kita tahu nih kita sangat berminat contohnya di bagian editing, ataupun kita sangat ingin mengambil skill kita di bagian public speaking. Nah teman-teman bisa tuh mencari organisasi apa nih yang cocok untuk teman-teman ikuti, untuk teman-teman masuki gitu. Sehingga dengan adanya kecocokan tersebut tuh menggugah minat untuk teman-teman semuanya dalam berorganisasi gitu. Mungkin itu solusi pertama. Yang kedua mungkin teman-teman juga bisa sharing kepada demis atau kakak-kakak tingkat yang lainnya gitu, membicarakan tentang organisasi ataupun apa sih
pengalaman-pengalaman yang dari kakak-kakak tingkat bisa sharing ke kalian, sehingga bisa lebih menggugah lagi nih keinginan teman-teman untuk ikut berorganisasi. Ya, jadi kayak lebih tertarik gitu kayak, wah ini sebenarnya hebat loh gitu ya. Oke, mungkin itu nih solusinya teman-teman. Lanjut nih harapan terhadap mahasiswa yang akan melanjutkan organisasi ini apa nih Kak? Harapannya semoga teman-teman tidak takut lagi untuk berorganisasi, kemudian semakin banyak berminat untuk organisasi, karena dengan adanya organisasi ini tuh sebenarnya memberikan kesempatan untuk kita dalam belajar, dalam mengupgrade apa-apa yang ada di dalam diri kita. Jadi ayo teman-teman, mari kita ikut berorganisasi, semangat semuanya. Oke, terima kasih harapan dari Kak Hanum. Berarti kita untuk mengikuti organisasi itu sendiri karena itu penting ya Kak ya, karena itu kita bisa belajar apa saja, public speaking ataupun kerjasama ataupun manajemen waktu yang dulunya kita suka bahas. Jadi kita bisa manajemen waktu kita biar lebih produktif lagi gitu nih teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu nih episode kita kali ini, dan terima kasih Kak Hanum yang telah mengisi pada episode kali ini, dan saya Halimah izin pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.